Peraturan brutal Firaun membuat marah para dewa. Dan dibawakan banyak penyakit. Ikan bawah air mulai menggigit satu sama lain, mewarnai seluruh air menjadi merah. Lalu darah mengalir ke ladang, menyebabkan air tercemar. Hasil panen juga hilang karena itu. Firaun buru-buru mengirim seorang imam untuk menyucikan sungai. Tapi setelah beberapa gerakan, dia menyadari bahwa itu tidak berguna. Diperkirakan bencana akan berhenti di situ, namun tak disangka ketika malam tiba. 100.001 katak tiba-tiba muncul dari air. Seluruh kota dengan cepat dikuasai oleh pasukan katak, yang berbaris dengan kecepatan yang sama. Mereka meneriakkan slogan persatuan, lalu bergegas menuju istana Firaun. Bahkan istri Firaun dikunjungi oleh mereka di tempat tidur. Setelah katak-katak mati, lalat yang tak terhitung jumlahnya lahir. Seluruh kota dengan cepat tersapu oleh lalat. Mereka tidak hanya mencemari air dan makanan, tetapi bahkan menyerang manusia. Lalat-lalat ini mengandung virus yang menyebabkan infeksi kulit. Tepat setelah itu, tubuh semua orang mulai bernanah. Dan sebagai hasilnya, wajah Firaun juga berubah bentuk. Seluruh Mesir jatuh dalam kekacauan dalam sekejap mata. Dan lebih aneh lagi, di atas kuda Firaun, tulisan dalam bahasa Ibrani tiba-tiba muncul. Ada tertulis bahwa bencana itu disebabkan oleh Raja Firaun. Semua bencana digunakan untuk menghukum kejahatannya. Namun, Firaun tidak mempercayai hal-hal ini. Dia pikir dia adalah dewa dunia ini. Alih-alih berkompromi, dia bahkan memerintahkan semua budak, yang melakukan 2 kali lipat jumlah pekerjaannya, dan mengurangi makanan mereka. Tapi di luar dugaan, kuda Firaun tiba-tiba mati setelah 2 hari. Pada saat ini, Firaun masih belum menyadari keseriusan masalah. Kemudian semua hewan di tempat peternakan terkena pes dan mati. Setiap sudut kota dipenuhi bangkai hewan. Pada malam hari, ada kilatan-kilatan petir di langit Mesir. Kemudian, hujan es seukuran kepalan tangan jatuh. Yang terkena es jatuh akan mati di tempat. Semua orang mulai melarikan diri. Bangunan-bangunan kecil di tanah semuanya dihancur berkeping-keping. Kecerobohan Firaun akan menghancurkan seluruh Mesir, dan terjebak dalam bencana tanpa akhir. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa bencana yang mengerikan baru saja dimulai. Pasukan belalang yang perkasa menyapu kota. Kemanapun mereka pergi, tidak ada yang tersisa. Dan puluhan ribu tanaman telah dihancurkan. Tuan-tuan kelas bangsawan meminta Firaun untuk membuka gudang dan membagi makanan. Tapi Firaun tidak peduli pada kehidupan warganya. Akibatnya, orang-orang yang lapar diam-diam memasuki lumbung tanpa izin dan dengan gila membagi makanan. Namun begitu mereka keluar, mereka dikelilingi oleh tentara Firaun berdarah dingin. Dan semua orang menjadi roh pedang. Kekejaman Firaun membuat marah Raja Yahudi. Jadi dia berubah menjadi anak laki-laki. Menemukan seorang pria bernama Musa dan memerintahkannya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Tapi Musa berdoa kepada Tuhan untuk mencegah bencana karena telah banyak orang terluka. Pada saat ini Raja orang Yahudi juga marah. Dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi telah diperbudak selama 400 tahun. Dan dialami siksaan yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa tidak ada yang bersimpati dengan mereka? Lalu, dia memberitahu Musa bahwa bencana yang lebih mengerikan sedang menunggunya. Musa punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi dia bergegas mencari Firaun untuk bernegosiasi. Dia memberitahu Firaun yang kehilangan akal sehatnya saat ini bahwa jika orang-orang Yahudi tidak dibebaskan, akan ada bencana yang lebih besar lagi yang akan datang. Tapi Firaun masih tidak percaya pada hal ini. Dia mengatakan dia adalah raja dan akan mengusir Musa pergi. Lindungi anakmu. Lindungi anakmu, malam ini. Anakku. Apakah ini ancaman?
Apakah ini ancaman? Musa. Setelah kembali, Musa memberitahu semua orang Yahudi di kota itu bahwa mereka harus menaruh darah domba di pintu sebagai tanda, dan menyuruh mereka bahwa jangan keluar pada malam hari. Sampai malam tiba, bayangan hitam yang menakutkan di langit perlahan menutupi seluruh kota, dan tidak ada yang terhindar kemanapun ia pergi. Tak lama kemudian, kegelapan menyelimuti istana, dan api di sekitar istana semuanya padam. Putra Firaun juga meninggal. Pada saat dia tahu, sudah terlambat. Pada saat ini, seluruh kota bergema dengan tangisan orang tua. 2 hari kemudian, Firaun memimpin pasukan berdarah dingin yang menemukan Musa, dan menuduhnya sebagai pembunuh. Musa menjawab bahwa ini adalah hukuman Tuhan untuknya, dan mengatakan bahwa tidak ada satupun anak Yahudi yang meninggal tadi malam. Mendengar kata-kata Musa, Firaun takut. Dia menyuruh Musa yang segera membawa semua orang Yahudi dari Mesir kembali ke tanah air Kanaan mereka. Dengan cara ini orang-orang Yahudi yang telah diperbudak selama 400 tahun akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. Musa juga memenuhi misinya dengan 400 orang yang bersemangat dalam perjalanan pulang. Di sisi lain, Firaun mengubur putranya dengan sedih, dan menyaksikan istrinya dengan mengigau mengayunkan buayan yang kosong. Kemarahan Firaun menyala kembali. Jadi pasukan 800.000 orang berkumpul untuk memburu Musa. Dia ingin 400.000 orang Yahudi dikuburkan bersama putranya. Firaun memimpin pasukannya dalam pengejaran siang dan malam. Dengan kecepatan ini, hanya butuh 3 hari untuk mengejar mereka. Musa juga takut Firaun akan kembali. Jadi dengan sengaja membawa semua orang ke jalan gunung yang berbahaya. Meskipun jalannya curam, itu bisa mempersingkat waktu ke Laut Merah menjadi 2 hari. Namun Firaun tampaknya telah menemukan niat mereka, dan mendorong kendaraan berat untuk mengejar. Pada saat ini, Musa membawa semua orang ke Laut Merah dengan susah payah, karena dia melihat medannya terlalu berbahaya. Mereka tidak bisa menyeberanginya. Dia duduk putus asa di tepi laut dan berdoa agar Raja Yahudi akan membantu mereka sekali. Kalau tidak, orang-orang Yahudi akan mati di sini. Tapi kali ini Raja tidak menjawabnya. Musa yang marah melemparkan pedang di tangannya ke laut. Tanpa diduga hal aneh terjadi di malam hari. Sebuah bintang jatuh yang jatuh dari langit ke laut. Keesokan harinya Musa terkejut melihat laut perlahan surut, dan pedang yang ditinggalkan tadi malam juga melayang keluar dari air. Dia menyadari bahwa ini pasti instruksi Raja Yahudi, jadi dia segera memimpin semua orang melanjutkan perjalanannya dan menyeberangi Laut Merah. Selama mereka berjalan menyeberang, mereka dapat mencapai kampung halaman mereka. Di sisi lain, Firaun dan tim berdarah dingin juga mengejarnya. Jalan gunung yang berbahaya membuat orang takut. Sedikit ceroboh akan jatuh ke dalam jurang. Pada saat ini, sebuah kereta kuda tiba-tiba terbalik. Rekan-rekan di belakang tidak sempat mengerem dan menabraknya. Orang dan kuda yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tebing dalam sekejap, dan kehilangan lebih dari setengah jumlah mereka sebelum mereka bisa mengikutinya. Tapi Firaun masih tidak menyerah mengejarnya. Akhirnya mereka melihat orang-orang Yahudi dipimpin oleh Musa. Firaun menyadari bahwa waktu untuk membalas dendam telah tiba. Dia memerintahkan tim berdarah dingin untuk mempercepat dan menyerang. Musa dengan cepat mengirim semua orang lari ke gunung yang berlawanan, dan dia memimpin di belakang untuk menekan sekelompok kecil tentara. Tapi sekarang, gelombang raksasa setinggi 100 meter bergegas ke arah mereka. Orang-orang Firaun panik. Semua orang berbalik dan melarikan diri. Hanya Firaun yang masih mengejarnya. Musa menyuruh mereka pergi dengan cepat dan dia tetap tinggal untuk melawan Firaun.
Musa kembali ke pantai setelah ombak besar. Firaun juga selamat. Tapi pasukannya yang berdarah dingin semuanya terbunuh. Dia berdiri diam di tepi pantai. Yang lihat elang menggerogoti prajurit-prajurit yang mati. Mungkin dia belum sadar sampai detik ini. Kemudian Musa memimpin kerumunan itu kembali ke tanah air mereka. Dan akhirnya berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Dialah yang menjadi pemimpin orang-orang Yahudi. Film berakhir di sini. Terima kasih telah menonton.